Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah teori ekonomi mikro. Topik 1. Konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nemein. Oikos adalah rumah tangga, sedangkan nemein adalah mengelola. Jadi, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara manusia menentukan pilihan saat melakukan proses produksi dengan sumber daya yang terbatas. Dalam konsep dasar ilmu ekonomi, ada pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif atau descriptive economics. Yang kedua, teori ekonomi atau economic theory. Dan yang terakhir adalah ekonomi terapan. Topik 2. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni masalah ekonomi klasik dan modern. Masalah pokok ekonomi klasik, menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi dapat digolongkan menjadi tiga permasalahan utama, yaitu yang pertama masalah produksi, yang kedua masalah distribusi, dan yang ketiga adalah masalah ekonomi. Masalah pokok ekonomi modern, ada tiga masalah utama dalam ekonomi modern. Adapun masalah-masalah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Dan yang terakhir, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Topik 3. Konsep permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Dalam permintaan ada beberapa faktor yang memengaruhi, termasuk harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu permintaan efektif atau permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli dan tindakan pembelian. Permintaan potensial atau permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli tetapi belum melakukan pembelian, dan permintaan absolut atau permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Topik 4. Konsep penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang lain terlebih dahulu. Setelah itu diikuti biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, dan baru selera masyarakat. Topik 5. Keseimbangan pasar. Dalam mengenal dunia market yang ada hubungan antara penjual dan pembeli sangat erat kaitannya dengan produk atau barang yang ada. Seorang seller akan menawarkan produk sesuai stok yang ada kepada buyer, dan buyer akan membeli produk dengan harga yang sesuai. Maka terjadilah keseimbangan yang terjadi pada pasar atau disebut juga ceteris paribus. Ceteris paribus ini bergantung pada seimbangnya permintaan dan penawaran yang terjadi pada pasar. Berikut ini hal-hal yang bisa mempengaruhi terjadinya sebuah keseimbangan. 1. Penjualan menyediakan barang sesuai permintaan. 2. Stok barang sesuai penawaran pembeli. 3. Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. 4. Adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Topik 6. Elastisitas permintaan. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan atau price elasticity of demand atau PID adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang atau jumlah barang akan dibeli oleh pembeli terhadap perubahan harga barang itu. Faktor utama yang menentukan elastisitas permintaan adalah kemampuan dan kesediaan konsumen untuk menunda konsumsi atau mencari barang substitusi atau pengganti saat terjadi perubahan harga.
Topik 7, elastisitas penawaran. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran antara lain: akses barang, bahan-bahan yang digunakan untuk menciptakan barang sewajarnya terjangkau agar penjual dapat menjualkan barangnya kepada pembeli dengan mudah. Yang kedua, jumlah barang di pasar. Semakin banyak barang di pasar akan mengakibatkan perubahan harga barang yang ditawarkan. Daya tahan barang. Setiap barang memiliki daya tahan waktu yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah waktu. Semakin panjang waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan keseimbangan pasar, maka semakin elastisitas permintaan suatu barang. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.